Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh ya, Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Abu Abdul pun mendapatkan kabar mengenai pembatalan perjodohan dan kemarahannya mulai memuncak. Ia merasa terhina dan kecewa, terutama karena perjodohan itu adalah usahanya untuk menyenangkan Tuan Abbas dan juga meningkatkan status keluarganya. Dengan penuh kemarahan dan juga rasa malu, Abu Abdul pun mencari Puspaningsi yang baru saja kembali dari pasar dengan ibunya. Puspaningsi dan ibunya pun sedang bersantai ketika Abu Abdul tiba dengan wajah penuh kemarahan. Dia pun memasuki rumah tanpa memberi salam, langsung menuju Puspaningsi yang sedang duduk di ruang tamu. Kau yang menyebabkan semua kekacauan ini. Semua rencana dan harapan kami hancur karena kehadiranmu. Puspaningsi pun terkejut dan bingung menghadapi kemarahan Abu Abdul. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada cemas. Abu Abdul pun tidak bisa menahan kemarahannya. Tuan Abbas membatalkan perjodohan antara anakku dan Joyo hanya karena Joyo lebih memilihmu. Kau tahu betapa malunya kami. Kau tahu kan betapa banyak yang telah kami korbankan. Ibunya Puspa pun yang juga terkejut. Dia mencoba menenangkan Abu Abdul. Sabar, Puspa tidak tahu tentang semua ini. Dia hanya... Tidak, ini semua adalah kesalahanmu. Kamu telah mengganggu rencana kami. Puspaningsi merasa hatinya hancur mendengar kemarahan Abu Abdul. Dia merasa tidak bersalah namun sangat tertekan oleh situasi ini. Ibu, aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Joyo, Bu. Aku tidak berniat menyakiti siapapun. Puspa pun berkata dengan mata berkaca-kaca. Ibunya Puspaningsi pun mencoba menenangkan putrinya dan berbicara dengan lembut kepada Abu Abdul. Abah, mari kita selesaikan ini dengan baik. Puspa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Namun Abu Abdul sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Dia pun melanjutkan kemarahannya membakar jembatan antara dirinya dan juga Puspaningsi. Sementara itu Puspa dan ibunya merasa tertekan dan kecewa dengan perlakuan yang mereka terima. Kemarahan Abu Abdul meninggalkan bekas mendalam pada Puspaningsi dan juga ibunya. Keluarga mereka terus menghadapi dampak dari keputusan yang telah diambil dan kebijakan yang tidak adil. Setelah kejadian itu, Tuan Abbas pun merasa bersalah dan berusaha untuk memperbaiki situasi. Dia pun memutuskan untuk melakukan langkah-langkah untuk mendamaikan semua pihak dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Puspaningsi pun duduk di kamar tidurnya dengan wajah yang penuh kesedihan. Dia memandang ke arah jendela yang terbuka, berharap bisa menemukan ketenangan. Sementara Ibu Sukma yang melihat betapa tertekannya putrinya, dia pun datang untuk menenangkan dan juga menghiburnya. Bu Sukma pun masuk dengan lembut dan duduk di samping Puspa, menggenggam tangannya yang dingin. Puspa, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Ibu, aku merasa semua ini adalah kesalahanku. Semuanya hancur karena aku, ucap Puspa dengan matanya berkaca-kaca. Bu Sukma pun menggelengkan kepala menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Puspa, kamu tidak melakukan kesalahan. Ibu Sukma pun langsung merangkul Puspa dengan lembut. Ketahuilah bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan meskipun situasi ini sulit, ini adalah bagian dari perjalananmu. Puspaningsi pun merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata dari ibunya. Terima kasih ya Bu, aku merasa sedikit lebih baik. Ibu Sukma pun tersenyum lembut dan juga mengelus rambut Puspa dengan penuh kasih. Puspa merasakan kehangatan dari ibunya dan merasa sedikit lega.
Meskipun kesulitan masih ada, dia tahu bahwa dia memiliki dukungan dan cinta dari orang-orang terdekatnya. Bu Sukma pun memastikan bahwa putrinya merasa didukung dan juga dicintai. Setelah berhari-hari merasa tertekan dan penuh keraguan, Puspaningsih pun memutuskan untuk mencari nasihat dari ayahnya Ki Baruno. Ki Baruno pun menatap Puspa dengan tatapan penuh keyakinan dan juga welas asih. Jangan biarkan rasa sakit dan kesulitan menghentikan langkahmu, nak. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan dan menemukan kebahagiaan. Sementara singkat cerita, setelah mendengar berita itu, Abah Abdul pun memasuki ruang rahasia di rumahnya, tempat di mana dia menyimpan berbagai benda dan ramuan yang berkaitan dengan ilmu hitam. Dia memutuskan untuk balas dendam, dan dia pun menghubungi seorang ahli praktisi dari negeri Padang Pasir. Ruangan ini tampak gelap dan penuh dengan aroma dupa yang sangat menyengat. Setelah memanggil seorang praktisi ilmu hitam dari Yaman, yang dikenal keahliannya dalam santet dan juga guna-guna, praktisi ini yang mengenakan pakaian gamis yang misterius membawa serta berbagai bahan-bahan langka dan ritual yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang jahat ini. Bantu aku, kata Abah Abdul dengan nada tegas dan penuh dendam. Aku ingin Puspa merasakan akibat dari tindakan yang telah dilakukan terhadap keluargaku. Praktisi ilmu hitam pun memulai ritual dengan membakar buhur dan berbagai ramuan serta menyiapkan benda-benda yang diperlukan. Ritual pun telah dimulai dengan membaca mantra-mantra kuno. Aroma dupa dan bunyi-bunyian mistis memenuhi ruangan, menambah suasana yang sangat mencekam. Dengan kekuatan ini, aku akan mengerikan energi negatif yang akan membuat hidupnya sulit. Dia akan merasakan sakit dan juga penderitaan sebagai balasan. Abah Abdul pun merasa puas melihat proses ini. Dia yakin bahwa dendamnya akan terlaksana. Setelah ritual selesai, praktisi itu pun langsung memberikan Abah Abdul berbagai benda dan ramuan yang harus ditempatkan di sekitar rumah Puspa untuk memastikan efek dari santet. Dengan tindakan penuh ketelitian dan juga kebencian, Abah Abdul pun menyebar benda-benda tersebut dengan harapan bahwa santet dan guna-guna akan memberikan dampak yang diinginkannya. Ketika Puspa mulai merasakan perubahan dalam hidupnya, dia tidak menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang sedang bekerja melawannya. Dia merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Setelah merasakan dampak dari santet dan juga guna-guna yang dilakukan oleh Abah Abdul, Puspa pun mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kesehatannya telah menurun dan hidupnya dipenuhi dengan kesulitan yang tidak dapat dijelaskan. Puspa pun memutuskan untuk menemui ayahnya Ki Baruno yang berada di rumah tua dekat Sungai Tarung. Dengan rasa putus asa dan keinginan untuk membebaskan dirinya dari pengaruh jahat, Puspa pun menemui ayahnya. Ayah, aku merasakan ada kekuatan jahat yang bekerja melawanku. Aku rasa ini santet, ayah. Ki Baruno pun dengan tatapan penuh empati dan juga menanggapinya dengan serius. Ki Baruno pun mempersiapkan berbagai bahan dan ramuan yang diperlukan untuk menetralisir santet dan juga guna-guna. Dan ketika semua bahan-bahan sudah ada dan terkumpul, ritual pun dimulai dengan pembacaan doa-doa dan mantra-mantra yang diucapkan oleh Ki Baruno. Puspa pun duduk dengan tenang di tengah ruangan, dikelilingi oleh bahan-bahan yang telah disiapkan. Setelah ritual selesai, Ki Baruno pun memberikan beberapa petunjuk kepada Puspaningsih untuk menjaga diri dan juga aura positifnya. Dia pun memberinya ramuan yang diyakini dapat melindunginya dari serangan jahat atau pelet. Puspa pun merasakan perubahan yang signifikan dalam tubuhnya setelah ritual pembersihan itu sudah dilakukan. Dia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, dan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang ke depannya. Setelah Puspa berhasil dalam proses pembersihan santet dan guna-guna dengan bantuan ayahnya, sementara saat di rumah, ibunya pun tengah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membersihkan rumah dari aura negatif. Dia pun mengumpulkan bahan-bahan seperti garam laut, dupa dan juga ramuan herbal yang telah ditentukan oleh Ki Baruno sebagai alat pembersih energi. Sukma pun mengenakan pakaian tradisional dan memulai proses dengan penuh keyakinan. Sukma mulai ritual dengan memercikan garam laut di sekitar rumah. Dimulai dari pintu utama dan bergerak searah jarum jam. Garam laut dikenal memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif dan membersihkan ruangan dari segala bentuk kekuatan jahat. Setelah itu Sukma pun menyalakan dupa dan membawanya ke setiap sudut rumah.
sembari memanjatkan doa-doa dan mantra untuk memohon perlindungan dan juga pembersihan. Asap dupa yang harum menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan suasana yang tenang dan juga penuh kedamaian. Dan setelahnya, Sukma pun menyelesaikan ritual dengan membakar dupa terakhir di luar rumah, memohon agar perlindungan dan energi positif yang telah diciptakan tetap ada dan juga terjaga. Dia pun merasa puas dan yakin bahwa rumah mereka sekarang telah menjadi tempat yang aman dari segala bentuk gangguan misterius. Singkat cerita, Pak Sunjaya dan Ibu Asih pun yang merupakan orang tua dari Joyo, dia pun datang mengunjungi Ki Baruno dan juga Ibu Sukma. Pak Sunjaya dan Bu Asih tiba di rumah Ki Baruno dengan penuh rasa hormat. Mereka disambut hangat oleh Ki Baruno dan juga Bu Sukma yang telah menunggu kedatangan mereka. Setelah basa-basi, Pak Sunjaya pun memulai percakapan dengan sopan. "Kami datang untuk berbicara tentang masa depan anak-anak kami, Pak," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. "Kami sangat menghargai hubungan baik antara keluarga kita dan berharap dapat melanjutkannya dengan langkah yang lebih serius." Ibu Asih pun melanjutkan dengan lembut. "Kami ingin melamar putri Bapak, Puspaningsih, untuk menjadi pasangan anak saya, Pak, Joyo. Kami percaya bahwa Puspaningsih adalah wanita yang sangat baik dan cocok untuk Joyo." Ki Baruno dan Bu Sukma pun mendengarkan dengan seksama. Ki Baruno pun berbicara, "Kami juga sudah mengenal baik Joyo dan keluarga Bapak. Kami sangat menghargai niat baik Bapak dan juga Ibu." Sementara Bu Sukma pun tersenyum mendengar itu dan dia pun berkata, "Puspa juga adalah anak kami yang kami cintai, Pak, Bu. Kami telah melihat betapa baik dan tulusnya Joyo, dan kami senang jika mereka dapat saling melengkapi." Setelah perbincangan selesai, Puspaningsih pun dipanggil untuk bergabung dalam pertemuan. Dia memasuki ruangan dengan senyum yang lembut, dan semua mata pun tertuju padanya. Pak Sunjaya dan Bu Asih pun untuk menyambutnya, Pak Sunjaya dengan sopan menyampaikan niatnya. "Puspa, kami sangat menghargai kehadiranmu di sini. Kami harap ketertarikan kami terhadapmu untuk menjadi istri Joyo anak kami." Puspaningsih pun sedikit gugup mendengar itu. "Saya menghormatinya, Bu, dan saya juga mau." Setelah mendengar respon dari Puspaningsih, Pak Sunjaya dan Bu Asih pun merasa lega. Mereka merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang baik untuk masa depan kedua belah pihak. Dengan pertemuan yang penuh rasa hormat dan harapan baik, kedua keluarga pun sepakat untuk melanjutkan persiapan pernikahan. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan acara lamaran resmi dalam waktu dekat. Sementara saat sampai di rumahnya, Pak Sunjaya dan Bu Asih pun bersiap-siap untuk memberikan ini kepada Joyo. Dan setelah semua acara lamaran dan juga dilakukan, mereka berdua pun akhirnya melakukan acara pernikahan. Pernikahan itu berjalan dengan ramai dan juga penuh kehusukan, di mana Joyo dan Puspaningsih akhirnya bisa bersama-sama menikmati janji suci yang selama ini dia nantikan. Dan setelah semua upacara telah dilakukan, Joyo dan Puspa pun melanjutkan dengan sesi foto bersama keluarganya dan juga tamu-tamu undangan. Senyum bahagia mereka terlihat jelas, dan kedekatan mereka memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus. Mereka juga melakukan tarian pengantin yang sangat lembut, saling bergandengan tangan di tengah keramaian para tamu. Dan saat menjelang akhir acara, Joyo dan Puspa pun berdiri bersama di depan para tamu untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga doa-doa mereka. Mereka merasa bersyukur atas momen istimewa ini dan berdoa untuk masa depan yang penuh kebahagiaan dan juga keberkahan. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Segala rintangan pasti akan kita lakukan demi orang-orang yang kita cintai, meskipun dia datang dengan penuh godaan yang sangat menyesatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.